Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi Masjid Darun Naim pada tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi Masjid Darun Naim ini bisalah dikatakan ramai sama dengan masjid-masjid yang lain. Semenjak dari pelaksanaan sholat tarawih, dari malam pertama sampai malam terakhir, bahkan sampai pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, ya agak ramai. Tetapi pada tahun 2020, dengan adanya wabah COVID-19 atau virus corona, ya, namun kita lihat bersama beginilah kondisinya. Pada tahun 2019, 2018, pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di halaman terminal Kelurahan Petobo. Ya. Kalau kita lihat, mungkin kondisinya gelap karena pada malam hari. Sejak tadi setelah sholat Isya atau ba'da Isya, para Risma, ini anggota Risma ini telah melaksanakan persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin para bapak-bapak itu akan ditempatkan pada saf bagian depan. Ya, memangnya bapak-bapak sudah berada pada saf bagian depan, dan para ibu-ibu itu ditempatkan pada saf bagian depan. Kemungkinan para jamaah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kondisinya seperti inilah. Oke, begitu saja yang sempat saya informasikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masjid Darunnaim. Sementara dalam proses pemasangan batu bata, kami sekarang lakukan rancangan jendela aluminium. Sekarang pemasangan mal ya, seperti ini. Awalnya kita buat dulu dasar bagian bawah yang kita sudah timbang. Sekarang kita lihat sudah tinggal pemasangan bagian penutup kiri kanannya ya. Bagian bawah sudah pasang ya, yang lainnya sudah terpasang dan siap pengecoran pada esok hari. Alhamdulillah, proses pekerjaan pemasangan bata kurang lebih 3 minggu sampai sekarang sudah seperti ini keadaan ya. Sudah rata-rata ketinggian 2,5 meter. Nah, seperti itu. Bagian kubah sudah bagian barat sudah selesai. Sesuai pemasangan bata, tinggal pengecoran ring balok. Nah, ini tampak pintu samping kanan. Sisa pengecoran lagi. Ini masjid lama ya, akan dibongkar setelah proses lanjutan dinding ke atas akan dibongkar. Ruangan mihrab juga sudah sampai pada bagian tengahnya. Nah, ini cor bagian tengah sudah selesai, tinggal dilanjutkan lagi sekitar 2 meter. Inilah tampak dari kejauhan. Sudah semakin gelap. Ini kerja bakti di Masjid Darunnaim, Kelurahan Petobo. Bagi bapak yang membantu berpartisipasi di masjid kita, silakan hubungi Ketua Takmir Darunnaim, Kelurahan Petobo. Bangunan masjid berukuran 15 kali 20. Nah, sementara sekarang pengecoran tiang. Insya Allah setelah itu kita akan lanjutkan dengan pemasangan batu bata sesuai dana yang
الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ألف صلى الله على زين الوجود
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وجميل
الله الله وإترح يبقى إذا مسد حياتي الله الله وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد. Tanggal 18. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial, yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan,
inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, suatu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam. Nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana. Tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf